Sier sangat flamboyan, tetapi tidak ada iblis yang hadir yang menganggap masalah itu aneh. Bahkan jika Sier terbang jauh di depan sekelompok besar iblis, tidak ada iblis yang maju untuk menghentikannya. Klan iblis yang lengkap masih sendirian. Meskipun agak mencurigakan, pikirkan baik-baik. Pihak lain datang dengan sangat terang-terangan, dan dia menghentikan beberapa klan iblis untuk menanyakan situasinya. Bagaimana bisa ada pemberontak klan iblis? Sier melewati pasukan iblis dengan sangat terang-terangan, datang jauh-jauh ke belakang, dan menemukan Jiang sedang mengendarai kereta. Jiang Gongxi, aku telah memancing iblis ke suatu tempat. Sekarang pasukan mereka harus mulai ketika mereka tiba. Apa yang harus kita lakukan? Sudah terlambat untuk berbalik sekarang. Ketajaman Sier masih memainkan peran besar. Di masa lalu, ada kemungkinan besar iblis mengalahkan gua-gua kosong, dan kemudian mencari secara pribadi. Dan diperkirakan mereka dapat dilihat dengan berbalik. Tapi sudah pasti terlambat untuk berbalik sekarang. Kecuali mereka mengubah penyamaran lain. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, sekarang mereka pada dasarnya telah muncul di depan setan. Jika mereka berpura-pura lebih, kesulitannya tidak akan sama. Tepat ketika Sier baru saja selesai berdiskusi, langit gelap di kejauhan dipenuhi setan yang berterbangan. Waktu hampir habis sekarang, dan Jiang hanya bisa menahan diri. Dia seperti ini. Kamu masuk ke gerbong. Aku akan bertindak sesuai dengan keadaan. Kamu harus mendengarkan lebih banyak. Setelah selesai berbicara, saya khawatir Sier akan menolak gerbong yang sama dengan ras manusia. Lagi pula, ras iblis adalah ras yang mulia. Dan agak sulit bagi Sier untuk beradaptasi dengan mobil yang sama dengan ras yang rendah hati seperti ras manusia. Dia menambahkan kalimat lain. Sial, kebiasaan busuk Feng Tianxing benar-benar merepotkan. Lain kali aku tidak akan menyetujuinya. Kata-kata ini membuat hati Sier sedikit berpikir. Bagaimanapun, itu adalah tugas Feng Tianxing. Dan sebagai pengawal, mereka perlu melakukan sesuatu untuk Feng Tianxing. Bahkan jika dia tidak mau, dia harus menemukan Feng Tianxing secara langsung setelah masalah ini selesai. Dan berdiskusi untuk memutuskan hubungan dengan para pelayannya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, inilah yang paling harus dia lakukan saat ini. Sier masih bekerja sama dengan sempurna dengan pengaturan Jiang. Gerbong bergerak perlahan, dan saat ini, iblis di luar sudah mundur. Dalam rasa penindasan yang sangat besar yang ditekan oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya seperti awan hitam, gerbong kecil ini tampak sangat kecil dan tak tertahankan. Jiang berpura-pura tenang dan mengemudikan kereta perlahan. Tidak lama kemudian, setan datang langsung ke kereta. Berhenti dan periksa. Sial. Jiang buru-buru melompat keluar dari mobil saat ini, tampak malu. Inspeksi pasti tidak ada masalah. Hanya saja isi mobil ini disiapkan untuk Laksamana yang akan kuliah ke Institut Gubernur. Harus hati-hati. Apapun, ketika ras iblis mendengar bahwa itu untuk Laksamana, dia segera menahan diri. Aku tidak tahu Laksamana yang mana itu. Jika Anda bisa memberitahu saya akan pergi dan meminta instruksi Laksamana kami. Dan mungkin saya bisa menyingkirkannya saat itu. Jiang mengangguk dengan cepat, lalu berkata. Feng Tianxing, yang baru saja menjabat. Meskipun kalian berjauhan, kalian harus berkomunikasi. Kalian para laksamana harus tahu sesuatu. Setan itu menghirup udara dingin. Maksudmu Feng Tianxing? Apakah dia yang menjabat sebagai laksamana di usia 20-an? Jiang mengangguk lagi dan lagi. Ini yang dia kirim ke orang dewasa di atas. Sejujurnya, ada juga pengaturan bagi iblis untuk menjaganya. Hal ini sangat penting bagi Tuan Muda Feng. Perlombaan iblis bangkit dengan cepat, tetapi kereta berhenti. Di tengah perhatian ras iblis benar-benar muncul di depan Jiang. Kemeja sutra menunjukkan statusnya yang baik. Kamu adalah bawahan Feng Tianxing. Apakah ada sesuatu yang perlu diangkut secara terpisah? Dan, bukankah dia harus membawanya secara pribadi? Mengapa harus diangkut oleh seseorang? Pertanyaan ini membuat Jiang terlihat malu. Melihat kesimpulannya berhasil, ras iblis terus menganalisis. Kurasa kekuatanmu juga tubuh yang utuh, dan iblis di dalamnya juga lengkap. Apa yang pantas dikawal oleh dua iblis utuh? Mungkinkah ada sedikit di udara, nafas umat manusia? Hubungan Laksamana dan Laksamana bukanlah hubungan persahabatan, meskipun yurisdiksi kedua belah pihak cukup besar sehingga tidak akan terjadi konflik. Tetapi ketika dia berpikir untuk dapat menarik bintang yang sedang naik daun seperti Feng Tianxing ke dalam air, dia sangat senang. Melihat Laksamana akan memeriksa dirinya sendiri, Jiang tidak lagi tahu bagaimana menghadapinya. Sebelum Jiang dapat bergerak, beberapa iblis telah mengepungnya, mencegah Jiang mengambil tembakan pertama. Selama ditentukan bahwa ada ras manusia yang bersembunyi di gerbong ini, semuanya sudah berakhir. Tarik bintang yang sedang naik daun dengan tangan Anda sendiri,
dan reputasi Anda juga akan meningkat. Saat itu, akan ada banyak kesempatan untuk mengirim ke tangan mereka sendiri. Selain itu, selama dia berhubungan dengan umat manusia, dia pasti akan mati di Feng Tianxing. Saat Laksamana melangkah maju, dia menghancurkan penutup gerbong dengan telapak tangan. Tiba-tiba, sosok Sier muncul di depan semua orang, menunjukkan seluruh tubuhnya dalam sekejap, terbaring kokoh di tanah. Tubuhnya yang kokoh dan sayapnya yang besar semuanya ditampilkan. Dengan kekuatan, Sier juga kejam. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terentang puluhan meter, dan tubuh besar itu memelototinya. Barang-barang Tuan Muda Feng, saya melihat siapa di antara Anda yang berani bergerak. Saya ingin melihat apakah bawahan Anda dapat menyelamatkan Anda lebih cepat hari ini, atau jika Jiang dan saya lebih cepat. Melihat ini, Jiang juga mengeluarkan raungan rendah, dan langsung mengguncang iblis di sampingnya, dan keduanya menjepit Laksamana di tengah. Dalam situasi berbahaya seperti itu, ada musuh yang kuat sebelum dan sesudahnya, dan bawahannya berada jauh. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan terluka parah. Ini jelas tidak sepadan. Mengangkat tangannya untuk memberitahu bawahannya agar tidak bertindak gegabah, ras iblis berkata dengan ringan. Sepertinya aku salah paham. Tidak ada ras manusia di tempat ini. Ayo pergi. Mengatakan itu, dia juga membiarkan bawahannya menyingkir. Terutama, tidak ditemukan jejak ras manusia, yang membuat Laksamana merasa sangat tidak berdaya. Jika tidak ada bukti akurat yang ditemukan kali ini, dia tidak punya alasan untuk menyerang kedua pria Feng Tianxing. Bagaimanapun, mereka salah. Jika mereka benar-benar melakukannya, bahkan jika mereka menemukan jejak ras manusia, mereka dapat membalas dan mengatakan bahwa dia mendorongnya. Ini jelas sesuatu yang tidak jelas, jadi dia memilih mengalah untuk sementara. Tarik pasukan. Saya curiga Teran memiliki 3 benteng, dan semua orang maju. Laksamana mundur dengan bawahannya, hanya menyisakan Jiang dan Ser. Sier menunggu sampai semua iblis pergi, dan melirik puing-puing di tanah. Sedikit kelicikan muncul di matanya. Jelas, tidak menyebut-nyebut soal penghancuran gerbong adalah semacam godaan tersendiri. Tapi ketika dia melihatnya, dia secara alami tidak akan mudah jatuh ke dalam perangkap.